Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin thumma amin. Muratibus siwaki lahu khamsatu muratiban. Ya, jadinya sebelum kita lanjutkan mudzakarah kitab Tadhkirur ini yang bahas masalah siwak, ya, alat pembersih gigi, ya. Sebelumnya kita sama-sama berselawat dulu. Kita baca salawat tibbil qulub, di mana salawat tibbil qulub ini mengandung doa keselamatan, doa kesehatan, keafiatan. Namun pada malam hari ini kita berjamaah untuk membacanya. Kita khususkan salawat tibbil qulub ini kepada Ummina Hajjah Siti Fatimah Az-Zahrah yang sedang sakit. Kita sebagai murid-murid beliau mendoakannya pada malam yang penuh barokah ini, di tempat yang penuh barokah. Mudah-mudahan ada salah satu di antara kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat kita sama-sama membaca selawat ini. Ya, sebelum kita baca kitab ini, kita baca sama-sama secara berlagu, ya, 11 kali. Ingat niat kita khusus kepada Ummi yang sedang sakit pada malam hari ini. Dengan cara inilah kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat tibbil qulub yang dikarang oleh ulama-ulama Nahdlatul ulama NU pada zaman itu, ya, diijabah mujarab dengan apa yang kita baca pada malam hari ini. Insya Allah akan didengar, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya kita baca secara berlagu, ya. Mudah-mudahan semuanya jadi bisa hafal dan nanti bisa dipraktekkan di waktu-waktu yang lain. Jadinya cukup mengikuti saya, ya. Kita bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifai
وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
salli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, buka kitabnya ya. Halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsumma amin. Muratibus siwaki lahu khamsatu muratibah. Muratibus siwaki, tingkatan daripada siwak. Ya. Jadinya siwak memiliki tingkatan-tingkatan, mana yang terafdal, mana yang baik, mana yang paling baik, mana yang biasa, ya, sesuai dengan kriteria yang sudah definisikan oleh para ulama. Siwak yang bagaimana yang paling bagus kita manfaatkan, dia memiliki kelas-kelas, muratib, tingkatan-tingkatan. Lahu khamsatu muratibah, bagi siwak itu khamsatu muratibah, 5 tingkat. Yang pertama, ayyakuna bi'udil araki. Ini bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama yang dihitung, mungkin ini terbaik bagi ulama, ya, yang membahas masalah siwak. Ayyakuna, bahwasanya ada siwak, ya, tersebut bi'udil araki, dengan menggunakan kayu arak. Artinya kayu arak ini kayu siwak. Ada suatu pohon kayu yang khusus dipakai untuk dijadikan siwak pembersih gigi. Tentu sekali kalau di sini tidak ada di daerah kita. Tempatnya adalah di kota Makkah Mukarramah. Sehingga kalau ada bapak-bapak kita, ibu-ibu kita menunaikan ibadah haji, biasanya dia membawa siwak. Dan pada zaman sekarang ini tidak usah kita tunggu orang pulang umroh, pulang haji. Walaupun tidak pulang haji, siwak tetap ada, ya. Di toko-toko sudah lengkap, ya. Bahkan fasilitasnya, bentuknya bagus-bagus, ya. Bukan sekedar siwak seperti biasa, tetapi ada sekarang lapisnya, ya. Alat pengamannya, punya helm siwak, langsung ditaruh di kantong, nah, supaya tetap bersih. Bagian yang pertama harus, ya, kita bisa bersiwak menggunakan kayu arak, kayu siwak itu yang terafdal, ya. Yang kedua, summa jaridin nakhli, kemudian bersiwak menggunakan jaridin nakhli, pohon palem istilahnya. Kalau nakhl ini korma, mirip-mirip pohon palem ini seperti pohon korma, ya. Nah, jadinya kayunya itu, ya, bisa digunakan untuk bersiwak. Ini urutan yang kedua, pohon palem. Nah, setelah kita cari bagaimana bentuknya pohon palem, tahu kan pohon palem kan? Ya. Nah, seperti itu, dia mirip-mirip, ya, mirip-mirip seperti pohon korma, ya. Nah, di sana nomor 1, 5 rawahul Bukhari, bagi barang yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, min anna akhir siwaki istakun bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam indal mauti kana min asabin nakhli, ya. Nah, jadinya salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, daripada bahwasanya yang lain yang digunakan untuk bersiwak, ya,
Istaqom bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya telah mengambil oleh Nabi kita Muhammad SAW indal mauti, ya, indal mauti, ketika indal mauti, ketika apa? Meninggal dunia. Kana min asalin naqli, ya, adalah pohon yang disebut dengan jaridin naqli ini, min asalin naqli, sejenis dengan pohon korma. Wahwa jaridatun, ya, pohonnya, maksudnya pohonnya itu yang digunakannya, bukan dahan dan lain sebagainya, pohonnya yang sejenis dengan pohon korma. Nah, ini definisikan apa yang dimaksud dengan jaridin nakhl. Malam yambit, yaitu pohon yang tiada tumbuh alaihi, artinya pohon haudun, ya. Istilahnya haudun ini hausun, ya, anyaman istilahnya. Nah, jadinya pohon kayu ini dia tidak bisa tumbuh sesuatu di pohon ini, ya. Nah, jadinya dia berdiri sendiri yang mirip seperti pohon korma, ya. Yang ketiga, summa audiz zaitun. Ini yang boleh kita pakai untuk bersiwak. Yang ketiga, audiz zaitun, yaitu pohon zaitun, ya. Pohon zaitun. Apa yang dimaksud dengan pohon zaitun? Nomor 2, lima rawahul Darul Qutni, bagi barang yang telah meriwayatkan oleh Imam Darul Qutni, nikmat siwaki zaitun, sebaik-baik yang digunakan untuk bersiwak adalah pohon zaitun, min sajaratin, daripada pohonnya, mubarakatin, yang mendatangkan kebarokahan, tatibul fami, yang fungsinya mengharumkan mulut, watashabul bil hafri, dan menghilangkan gigi yang bolong. Nah, ini fungsinya. Lamun terkirang bersiwak, menggunakan audiz zaitun dapat mencegah gigi kita beluang, ya. Lamun beluang bang tengah, lalu juga dokter. Wahwa siwaki audiz zaitun, wahwa siwaki, itulah yang aku gunakan bersiwak, kata Nabi. Siwaki, siwakku, wasiwakul anbiya'i, dan siwak para nabi min qabli, daripada nabi-nabi sebelumku, ya. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni, ya. Jadinya bukan dipakai audil aroki saja, tetapi Nabi sudah menggunakan audil zaitun yang digunakan untuk bersiwak. Kemudian yang keempat, urutan yang keempat, summa kulli audin, kemudian tiap-tiap kayu, lahu raihatun, yang memiliki bau, ya, yang memiliki bau yang harum, ya. Illa raihani, melainkan jenis kayu raihani yang sangat memiliki bau-bau yang sangat harum. Nah, jadi yang dimaksud dengan raihatun ini ada beberapa kayu yang tidak begitu harum, ya. Dikeluarkan di sini illa raihani, itu yang tidak boleh kita pakai bersiwak. Nah, contohnya apa raihani ini? Ada istilahnya kayu cendana. Kayu cendana itu biasanya digunakan untuk bikin minyak harum. Kemudian kayu berharum, biasanya minyak harum dari sana dibuat. Kalau ada kayu-kayu yang seperti itu, ya, disebutkan di sana ada 5 kayu yang sangat harum. Nah, itu yang dilarang kita menggunakannya untuk bersiwak. Salah satunya cendana, gerharu, ya. Mau banyak contoh-contoh yang lain, kayu suren namanya. Nah, setelah cari apa yang dimaksud dengan raihan ini, ada tipe-tipe kayu yang sangat harum, ya, yang tidak nyocok kita pakai untuk bersugi. Nah, disebut di sini kullu audin, semua kayu, tapi dikeluarkan di sana kayu-kayu yang sangat harum yang memang digunakan untuk membuat minyak harum, ya. Gimana Ustaz, namun tergaduh akah pandan? Bisa, ya, bisa, selama tidak mengganggu gigi Anda, selama bersih.
Ya, karena kalau kita ambil di sini kan bukan diharuskan bersiwak, memakai siwak saja. Banyak pohon-pohon yang lain, ya. Nah, misalnya adik sugi, sikat gigi beti gaduh, nggak jadi masalah, ya. Tapi bersikat sesuai pada tempatnya, ya. Namun imam mengucapkan sawu sufukakum, nah sugelan sikat terdirian si batur, nah sediman mano atau siwak, ya. Bersikat, ya. Nah berarti bisa memakai kayu-kayu yang lain. Yang kelima, summa baqiyatil aqwadi. Kemudian bagian yang kelima bisa menggunakan kayu-kayu yang lain, walaupun tidak ada bau harumnya, ya. Marak baru apa pandan deh, mirip-mirip panduan kan sekodean baik. Ndak baik marak beli jaguran deh, nah beli kelingking ya baik lamun adik lagu manggil kan sugi niki begelanya tuh bebeta koperasi niki arah nggih marak sabar niki wa kullu murtabatin laha khamsatun, dan tiap-tiap pangkat itu laha baginya khamsatu marotaba ukhra, memiliki 5 pangkat yang lain, ya. Wa kullu martabatin, tiap-tiap martabat, tiap-tiap pangkat, maksudnya 5 yang di atas niki nggih, udin iraq, kemudian jazidin nakhal, udin zaitun, kemudian udin lahu raihatun, kemudian baqiyatil awad, laha khamsatu maratiba ukhra, baginya memiliki 5 pangkat-pangkat yang lain. Ini maksud. Nah, bagian pertama di atas udil iraq berdua 5 bagian, kedua jazidin nakhal berdua 5 bagian, udil zaitun berdua 5 bagian, kemudian udil lahu raihatun 5 bagian, kemudian summa baqiyatil awadi 5 bagian, sehingga 5 kali 5 25. Fal majmu'u, maka terhimpunlah khamsata wa isruna martabatan, 25 martabat. Nah, jadi ia menjadi selai martabat, selai pangkat. Dari mana timbul yang 25 pangkat? Karena yang 5 tadi yang kita bahas itu memiliki masing-masing 5 bagian, 5 tingkat, sehingga berjumlah menjadi 25 martabatan pangkat. Fa'afdal, maka adapun martabat yang terafdal yang harus kita pakai untuk bersugi, mana yang paling afdal? Yang pertama ayyakuna bil araqi, bahwa ada kita itu menggunakan kayu araq atau kayu sugi, al munadda bil ma'i, yang dibasahkan dengan air. Namun terberdua sugi terafdal suruh ditebasahan dulu kadu air biasa. Nah iya betul logik foto nano deh, iya betul mainan dari gigi deh. Al munadda bil ma', yang dibasahkan dengan air, basahan dulu lamun baru belino, ini yang terafdal. Yang kedua summal munadda bima'il wardi, kemudian dibasuh atau dibasahkan dengan air mawar deh. Air mawar, ada istilahnya bunga mawar. Kemudian kedua urutannya sugi yang sudah kita miliki, yang sudah kita beli itu kita airi, ya, kita basahi dulu dengan air mawar. Nah, jenis air mawar nih, ya. Ya mungkin nanti manfaat ulama ini kita diperintahkan untuk membasuhnya dulu, ya, supaya ya aman ya, dari segala bentuk kotoran, penyakit dan lain sebagainya, ya. Yang terafdal tadi memakai air biasa. Summal munadda birriqi, kemudian yang ketiga, ya, kita diperintahkan untuk membasuhnya dengan air liur kita sendiri. Air liur, ya, artinya tidak sengaja. Nah, biasa kalau sudah kita tempelkan di mulut kita, di gigi kita, kan nanti kan basah sendiri dengan air liur kita. Itu urutan ketiga.
Dibasuh dengan air, dibasahkan dengan air liur itu termasuk daripada cara yang terafdal urutan yang ketiga. Enggak. Dibasahkan dengan air liur kita. Unit. Ya, padahal air liurnya sendiri. Bagaimana kalau air liur orang lain? Gemas? Ya, tentu sekali dia gemas. Ini air liur sendiri, ya. Atau misalnya saling singkaan dan batur berbeda. Ya. Sikat gigi baik satu dipakai oleh 3 orang dia menggemas, apalagi sugi, ya. Sejenis sugi yang terbuat dari kayu dipakai oleh 2 atau 3 orang, dia gemas. Tidak boleh, ya. Kalau memang satu ya 1 orang. Ya. Kalau ada teman kalian minta, ya kasih, potong caranya, jangan yang itu dikasih bekas kalian, ya. Potong caranya sama-sama sebelah, ya. Kemudian yang keempat, yang terafdal urutan yang keempat, summar rotdi. Kemudian siwak dibasahkan saja, dibasahkan seperti biasa, ya. Menggunakan siwak yang basah, ya, tetap kebasahan, ya. Kemudian yang kelima, summal yabsi. Kita disunatkan, ini urutan yang kelima terafdal, yaitu menggunakan siwak yang kering, yabis, ya, menggunakan siwak yang kering. Nah, kelima cara ini adalah cara yang terafdal menurut ulama dalam menggunakan siwak, ya. Qala ba'duhum fi hadzal maratibi, telah berkata oleh ulama pada ini beberapa tingkatan di dalam syairnya. Arakun jazidun nahla zaitun ruttabat fatibun rihun baqiyal a'wadi kammilah wa kullu munaddal ma famal waridir riqu fazukul yamsi rutbun fi siwaki idriwa malah, ya. Arakun, yang pertama, bahasa ulama di sini kita disuruh untuk bersiwak menggunakan arok. Apa artinya tadi arok? Kayu arok. Kebiasaan kita menyebutnya dengan kayu siwak yang seperti biasa. Jazidun nahl, yang kedua kita diperintahkan untuk bersiwak menggunakan pohon palem yang sejenis dengan pohon korma. Wazaituna, yang ketiga kita diperintahkan di dalam syair ini menggunakan pohon zaitun. Rutibat, ya, rutibat, ya. Ini yang tersusun, rutibat. Ini yang tersusun, ya. Fatibun. Ya. Mana fatibun? Apa tadi fatibun? Baunya harum. Fatibun rihun, maka baik, bagus baunya, artinya sengeh. Baqiyal a'wadi. Nah, kemudian kita diperintahkan untuk bersugi. Kalau tidak ada kayu sugi, mana yang tertinggal daripada kayu-kayu. Artinya boleh memakai kayu-kayu yang lain, yang penting pas menurut gigi kita. Jangan memakai kayu yang keras yang tidak ada penghalus di kayu tersebut. Nih, namun kayu tanda arah penghalus. Makin kayu sapu kadung keras, nih bakat gigi karena tidak ada pelembutnya, ya. Kamila, maka sempurnakanlah. Wa kullu munadda, dan sekalian yang dibasuh alma dengan air. Famal wirdi, ya. Kemudian sugi itu dibasuh dengan air mawar. Rikuhu, ya. Rikuhu. Kemudian sugi itu kita diperintahkan untuk membasuhkannya dengan air liur kita sendiri. Fazul yabsi. Kemudian bagi seorang yang memiliki sugi yang kering, rotbun, lagi basah, ya. Kalau tidak memiliki
sugi yang kering. Nah, kemudian kalian memiliki sugi yang basah, tidak menjadi masalah. Apakah dia basah atau kering itu bisa digunakan fisiwaki pada bersiwak. Adri wa'amalan, aku ketahui, wa'amalan maka amalkanlah, maka kerjakanlah, ya. Nah, kalau kita sudah kita ketahui bentuk-bentuk siwak, ya, mana yang pangkat tangan yang 5, kemudian mana yang teratur, ya, maka hendaklah kita amalkan, ya, hendaklah kita amalkan. Nah, mungkin sebagian besar kita tidak memiliki siwak. Insya Allah setelah kita ketahui manfaat mana yang teratur yang kita gunakan, maka insya Allah besok sebelum kita bersiwak ataupun di luar sholat, sebelum kita sholat, tak kala duduk, tak kala belajar, ini sunnah. Disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk sering-sering bersiwak. Kenapa? Setengah daripada mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena pekerjaan siwak itu sebagian daripada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang fungsinya menguatkan gigi, ya, kemudian mengharumkan bau mulut, ya, itu fungsinya. Nah, jadinya ada satu hadis yang saya kutip dari Nabi kita Muhammad SAW yang bunyinya, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina bighairi siwakin. 2 rakaat sembahyang tetapi dengan cara bersiwak sebelum takbir. Siwak yaitu takbiratul ihram. Khairun itu lebih bagus, lebih baik, ya, min sab'ina bighairi siwakin, daripada 70 kita sholat tanpa menggunakan siwak, ya. 2 rakaat berbanding 70. Nah, 2 rakaat sembahyang lagu menggunakan siwak masih lebih sholat daripada 70 rakaat kita sholat tapi tidak menggunakan siwak. Di hadis yang lain jelaskan, as-siwaku mutahhiratan lil fami mardatan li rabbi, ya. Bersiwak itu dapat menyucikan, dapat membersihkan mulut. Bau mulut ini akan menjadi harum bersih, kemudian mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam kitab ta'lim itu kan, kalau ada kita di antara kita sering bersiwak, itu dapat mewarisi cepat hafalan, cepat dapat ilmu, cepat memberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadinya seandainya siwak ini tidak sulit di berbagai macam daerah seperti kita, ya, Lombok dulu ini Nabi kita Muhammad SAW bersabda, niscaya siwak ini akan diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Nah, karena penekanannya, karena saking sulitnya pada zaman dulu, siwak ini ada di Mekah saja, tidak ada di wilayah-wilayah yang lain, maka bersiwak tidak jadi diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Laula an asaqwa ala ummati aw ala nasi, ya, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin. Lamun den sulit, namun den kesengkeran umatku itu untuk mendapatkan siwak, ya, niscaya aku akan perintahkan umat-umatku itu selalu menggunakan siwak pas takala dia mau melakukan sholat. Sabda Nabi, lagu isi sengken siwak ilik zaman lain, maka tidak jadi diwajibkan kita bersiwak sebelum melaksanakan sholat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita sekarang ditekankan, disunat muakkadkan, tekanan untuk melakukan siwak, menggunakan siwak sebelum kita melaksanakan sholat. Insyaallah besok kita lanjutkan kaifiyatu maski. Allah Subhanahu wa ta'ala bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.